Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini, mari kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa saudara, saya akan pimpin kita berdoa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu di hari ini Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Satu ayat yang saya siapkan untuk kita renungkan, saya siapkan dari 2 Tawarik, kitab 2 Tawarik saudara, pasal yang ke-15 ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan di sana. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Itu yang akan kita renungkan pagi ini. Topik renungan kita pagi ini saudara, yaitu buah dari sebuah ketekunan. Ini yang akan kita renungkan pagi ini. Di pinggir sebuah kota saudara tinggal seorang seniman pematung yang sangat terkenal di sebuah daerah. Hasil karyanya itu sangat halus, sangat indah, dan penuh dengan penghayatan. Banyak hiasan ya, sehingga patung-patung ini banyak dipakai menjadi hiasan di rumah-rumah bangsawan dan orang-orang kaya di negeri itu saudara. Bahkan di dalam istana kerajaan pun, hingga taman-taman umum milik pemerintah, berkat patung karya si seniman itu sudah banyak orang yang menikmati keindahannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, suatu hari datanglah seorang pemuda yang peduli untuk menjadi muridnya, yang gemar melihat hasil karya pematung ini saudara. Dia datang untuk berguru menjadi murid dari pematung ini. Dia begitu bersemangat dan dia ingin belajar sungguh-sungguh karena dia mengagumi pematung tersebut. Bahkan dia juga, saudara yang dikasihi Tuhan, dia bersedia untuk tinggal di rumah pematung itu. Lalu pematung itu menerima dia menjadi muridnya. Sejak hari itu mulailah dia belajar dengan tekun mengukur ketepatan bahan adonan semen, membuat rangka, cara menggerakkan jari-jari tangan, dan membedakan setiap tekstur sesuai dengan bentuk dan jenis benda yang akan dibuat oleh pematung tersebut saudara. Dan berbagai kemampuan mematung lainnya dia coba belajar dari sang pematung itu saudaraku. Lalu setelah dia belajar sekian lama, si murid itu merasa tidak puas, sebab menurut dia hasil patungannya, ya hasil karyanya belum bisa menyamai keindahan patung gurunya, karya gurunya tersebut saudara. Dia pun kemudian menganalisa dengan seksama, lantas memutuskan untuk meminjam alat-alat yang biasa dipakai oleh gurunya tersebut, supaya dia mencoba melakukan sesuatu seperti yang dilakukan oleh gurunya itu. Lalu dia katakan, bolehkah saya meminjam alat-alat yang biasa dipakai oleh Pak Guru untuk mematung? Saya ingin mencoba membuat patung memakai alat-alat yang selalu dipakai oleh guru, agar hasilnya bisa menyamai patung buatan Bapak, dia katakan saudara. Lalu guru ini, pematung ini katakan, silakan pakai saja alat-alat yang sering saya pakai. Lalu selang beberapa hari saudara, dengan wajah lesu si murid mendatangi gurunya dan berkata,
Saya sudah berusaha dan saya sudah berlatih sesuai dengan petunjuk Bapa. Juga sudah memakai alat-alat yang biasa dipakai oleh Bapa. Lalu kenapa hasilnya tetap tidak sebagus karya atau patung yang Bapak buat? Itulah pertanyaannya, saudara. Karena dia kecewa, ternyata walaupun dia sudah pinjam alat yang dipakai oleh gurunya, dia belum bisa mematung seperti gurunya tersebut. Lalu sang guru itu menjawab dengan lembut kepada gurunya, saudara. Dia katakan, Bapak sudah puluhan tahun, Bapak sudah begitu lama puluhan tahun melakukan pematungan ini, belajar dan berlatih untuk membuat patung seindah ini. Dia katakan, saudara, Bapak bisa dikatakan sudah menjiwai semua pekerjaan-pekerjaan ini, mencermati setiap gerak tekstur yang akan saya buat, kemudian berusaha menuangkannya ke dalam sebuah karya seni dengan segenap hati, dengan segenap pikiran saya. Tidak berapa lama, memang tidak gampang untuk menciptakan sebuah karya. Dibutuhkan penghayatan, dibutuhkan latihan, dibutuhkan pemikiran yang jernih untuk memahami, memperhatikan bagaimana sesuatu itu kita kerjakan dengan baik. Dia katakan, saudara. Lalu Bapak tidak pernah merasa puas untuk setiap pekerjaan yang Bapak lakukan. Bahkan Bapak juga pernah dan sering mengalami kegagalan-kegagalan. Tetapi oleh karena ketekunan, oleh karena keuletan, dan terus berlatih dan belajar untuk melakukan itu lebih baik, maka terciptalah seperti yang terjadi saat ini. Dia katakan, jadi bukan alat-alat bantu yang canggih yang kamu kelola untuk menjadi seorang pematung handal, bukan alat yang menentukan, tetapi cara kita, latihan kita, pola pikir kita, penghayatan kita akan sesuatu yang kita lakukanlah yang menciptakan karya itu menjadi indah. Dia katakan, sehingga dengan mendengarkan hal itu, murid ini mulai memahami bahwa jikalaulah gurunya mendapatkan karya seperti itu dibandingkan dirinya yang baru belajar beberapa saat, dia sadar bahwa memang dia membutuhkan waktu lebih lama lagi untuk terus mau belajar dan berlatih, menghayati dan juga untuk membiasakan diri dalam bekerja sebagai pematung. Lalu dia katakan, terima kasih Pak, saya akan berjanji terus berlatih. Mohon kesabaran Bapak untuk mengajari saya ketika saya gagal. Dia katakan, saudara. Itu yang kita dapatkan dari renungan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk menciptakan sebuah mahakarya tidak cukup hanya mengandalkan talenta sendiri, saudara. Kita butuh belajar, kita butuh ketekunan untuk berlatih dari hari ke hari. Tidak cukup kita berkata aku bertalenta, tidak cukup kita berbicara bahwa aku ini punya karisma dan seterusnya, punya bakat dan seterusnya. Tetapi bakat dan talenta kalau tidak dikembangkan, dia akan menjadi terkubur dan tidak akan bisa menghasilkan sesuatu. Tetapi kalau kita punya talenta, kalau kita punya karunia, mari kita melatih diri untuk mematangkan diri, membiasakan diri dalam talenta itu, untuk menciptakan sesuatu karya yang indah tentunya, karya yang maha indah tentunya, saudara. Bahkan meskipun dibantu oleh alat-alat canggih apapun itu, hasil yang didapat sebenarnya sangat tergantung pada tangan-tangan yang terampil itu, tangan-tangan kita yang sudah terlatih itu, yang menggerakkan alat-alat itu sehingga bisa bekerja dengan baik sesuai dengan penghayatan kita untuk menciptakan sesuatu dalam karya kita. Itu yang kita dapatkan. Demikian pula dalam kehidupan kita ini, saudara. Jika kita ingin meraih prestasi yang gemilang, ada harga yang tentunya yang harus kita bayar. Apapun bidang yang kita geluti dalam kehidupan ini, apapun talenta,
atau karunia yang kita miliki dalam kehidupan kita, saudara, kita membutuhkan waktu, kita membutuhkan fokus dan kesungguhan hati untuk berlatih dan berlatih, belajar dan belajar, sehingga kita bisa mewujudkan apa yang kita impikan untuk menjadi sebuah pribadi yang sukses tentunya, yang berhasil tentunya, yang bisa menggapai segala sesuatu dengan maksimal dan lebih baik. Itu yang perlu kita renungkan. Jadi tidak cukup hanya talenta, tidak cukup hanya karunia, tidak cukup hanya alat-alat pendukung yang baik, tetapi dibutuhkan latihan, penghayatan. Itu yang terpenting, saudara. Dengan berlatih dan belajar terus menghayati dan melakukannya dengan ulet, dengan tekun, kita akan menciptakan dan mendapatkan sebuah karya yang istimewa, karya yang indah dalam kehidupan ini. Entah apapun, di bidang apapun, kita butuh hal itu, saudara. Oleh karena Tuhan kiranya memberkati kita di pagi ini, memotivasi saudara untuk terus berkarya, melatih diri dan melatih diri untuk tetap dapat melihat setiap hal yang kita lakukan dengan baik, dengan penghayatan yang dalam tentunya, untuk berkarya tentunya yang baik bagi diri kita, juga tentunya lebih lagi untuk Tuhan kita, saudara. Tuhan memberkati saudara dengan renungan itu. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu menyapa kami lewat renungan pada pagi hari ini. Kami bersyukur karena kami percaya Tuhan Engkau mengenal kehidupan kami. Betapa sering kami kecewa dalam hidup ini karena kami merasa kami punya talenta, kami punya karunia, kami punya alat-alat pendukung yang maksimal, tetapi kami tidak dapat memperoleh hasil yang baik, yang menyenangkan tentunya, yang membuat kami bersuka cita. Tetapi kami belajar lewat renungan ini bahwa dibutuhkan berlatih sering untuk belajar terus, kesetiaan, keseriusan untuk melatih diri dengan lebih baik. Itu yang mendapatkan hasil yang bisa membuat kami mendapatkan hasil yang maksimal. Berkati umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan dan doa ini. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang putus asa berikan pengharapan, yang dalam pergumulan sakit penyakit hamba terus doakan. Beberapa anak Tuhan saat ini minta didoakan, baik yang terbaring di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Hamba doakan mereka semuanya Tuhan dalam nama Yesus. Engkau mengenal mereka walaupun saya tidak menyebut nama mereka, tetapi Tuhan tahu keberadaan mereka yang sedang bergumul dalam sakit penyakit. Pulihkanlah mereka Tuhan dalam nama Yesus. Hamba juga doakan anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan hari ini. Tuhan membukakan lapangan pekerjaan yang baik. Yang mencari jodoh Tuhan berkati. Yang mengharapkan keturunan pun Tuhan berkati buah kandungan mereka. Anak-anak kami yang sedang bergumul belajar di rumah dalam masa pandemik ini Tuhan juga berkati. Dan masih banyak umat-Mu yang mendengarkan renungan dan doa ini, mengharapkan pertolongan Tuhan. Hamba doakan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah mereka boleh diberkati saat ini. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara akan hadapi hari ini, saya hanya ingin berpesan saudara, tetaplah semangat, jadilah kuat dalam Tuhan, bersukacitalah senantiasa dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Dan kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di layar saudara. Kami siap mendukung saudara dalam doa. Dan kami juga meminta supaya saudara tetap membantu kami untuk selalu membagikan men-share renungan ini saudara, sehingga ada banyak orang yang rindu kasih Tuhan mereka diberkati ketika menonton renungan ini. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudara. Tuhan memberkati saudara. Shalom.